Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini masih berlanjut ya pembelajaran daringnya. Bagaimana kabar teman-teman di rumah? Saya harap sehat-sehat semua. Amin. Baik, dalam kesempatan pertemuan siang hari ini saya akan menjelaskan materi tentang meneladani perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kali ini kita akan mempelajari 4 subbab. Yang pertama adalah sejarah singkat hijrahnya dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Yang kedua adalah strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Yang ketiga adalah usaha-usaha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mewujudkan masyarakat Islam. Yang keempat adalah sikap terpuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita contoh. Yang pertama adalah sejarah singkat. Pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dakwah di Mekah, beliau belum mendapatkan hasil yang maksimal. Di sana juga orang-orangnya sangat keras dan sangat kejam. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada 200 pengikutnya untuk pergi ke Madinah atau hijrah ke Madinah secara diam-diam. Yang kedua adalah strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Ada 4 strategi. Yang pertama yaitu berdakwah dimulai dari diri sendiri. Maksudnya sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah untuk mengajak orang lain meyakini kebenaran dan mengamalkan ajarannya, beliau terlebih dahulu meyakini kebenaran dan mengamalkan ajaran tersebut. Yang kedua adalah beliau menggunakan dakwah yang sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum dalam surat An-Nahl ayat 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang maha mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi dapat kita simpulkan Rasulullah menggunakan cara dakwah yaitu dengan dakwah yang hikmah. Yang ketiga adalah berdakwah itu wajib bagi Rasulullah dan umatnya. Yang keempat, berdakwah itu harus dilandasi dengan niat yang ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tidak karena niat lain seperti pamer atau lainnya. Yang ketiga atau sebab yang selanjutnya adalah usaha-usaha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mewujudkan masyarakat Islam. Yang pertama adalah membangun masjid. Masjid yang pertama kali beliau bangun adalah Masjid Quba. Yang kedua, beliau mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Yang ketiga, beliau membuat perjanjian bahwa orang-orang Islam dan orang-orang non-Islam itu harus saling bantu-membantu. Yang keempat, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial yang islami dalam membentuk masyarakat yang madani. Yang keempat atau sebab yang D adalah
sikap terpuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita teladani. Ada 6 sikap yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah jujur. Beliau dikenal jujur tidak hanya oleh para sahabatnya, tetapi beliau dikenal jujur juga oleh musuhnya. Yang kedua adalah fatonah atau cerdas. Beliau dikenal orang yang cerdas, arif, dan bijaksana. Yang ketiga, tablek atau menyampaikan. Hal sekecil pun pasti akan beliau sampaikan kepada umatnya, agar umatnya selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu jalan yang benar. Yang keempat adalah penyabar dan teguh pendiriannya dalam menegakkan kebenaran. Yang kelima, beliau sangat pandai dalam bersyukur. Beliau tidak pernah mengeluh ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada beliau. Yang keenam adalah amanah. Apabila beliau diberikan tugas yang dipercayakan kepada beliau, pasti akan beliau laksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik, dari keenam sikap terpuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kita sudah melaksanakan salah satunya? Saya harap sudah ya. Baik, semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Saya rasa cukup sampai di sini. Jangan lupa belajar di rumah. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.